Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Senang sekali saya Teresa Wina bisa menjumpai kembali Anda pada Oase Rohani Katolik hari ini. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan, menggali inspirasi iman sebagai bekal bagi kita mengarungi padang gurun kehidupan. Kita akan dibimbing oleh romo-romo yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta. Dan kali ini kita akan dibimbing oleh Romo Carolus Putranto Tri Hidayat PR. Romo Uut. Ya. Apa kabar Romo? Terima kasih sudah hadir. Sama-sama. Ya. Senang rasanya berada lagi bersama sahabat Oase Rohani Katolik dimanapun berada. Ya. Baik, mari kita segera awali perjumpaan kita dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Uut. Silakan Romo. Ya, mari kita masuki saat teduh. Kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan sapaan Tuhan dan menanggapinya dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukuri Allah untuk segala anugerah yang telah Kau limpahkan kepada kami dalam perjalanan hidup kami. Semoga kami semakin sadar akan belas kasih-Mu kepada kami, yang menyatukan kami dengan Dikau dan sesama. Dan kesatuan ini tak bisa diputus oleh kekuatan apapun, karena telah diikat oleh perjanjian baru dalam darah Putra-Mu yang wafat di salib untuk keselamatan kami. Semoga kesatuan yang sama mengikat kami dengan satu sama lain dan mendorong kami untuk saling mengasihi, saling mendukung, agar nama-Mu semakin dipuji dan dimuliakan. Demi Yesus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Antifon pembuka, aku ini kepunyaan-Mu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Saudara-saudara, aku yang dipenjarakan demi Tuhan, menasihati kalian, supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kalian hidup sepadan dengan panggilan itu. Hendaklah kalian selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kalian telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa kita sekalian yang mengatasi semua, menyertai semua, dan menjiwai kita semua. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan, itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkan bumi di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Itulah angkatan orang-orang yang mencari Tuhan, yang mencari wajah-Mu ya Allah Yakub. Itulah angkatan orang-orang yang mencari wajah-Mu ya Tuhan. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan Injil Suci. Haleluya. Haleluya. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita menggali inspirasi iman yang awal ini dari bacaan yang pertama dulu. Romo. Silakan Romo. Ibu Wina, baik. Ibu Wina dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita mulai dari bacaan pertama, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Jadi jemaat di Efesus ini jemaat yang cukup tua. Beberapa puluh tahun sesudah wafat, kebangkitan, dan kenaikan Yesus, sudah ada jemaat di Efesus ya. Jadi termasuk jemaat yang cukup tua, masuk dalam bilangan gereja perdana. Karena tidak jauh jaraknya dengan pewartaan para rasul. Ya. Maka masuk dalam salah satu komunitas pengikut Yesus yang cukup tua. Dan yang menarik adalah di sini Santo Paulus mengatakan bahwa sementara dia menulis kepada jemaat di Efesus, dia ada dalam penjara. Itu dahsyat itu ya. Biasanya orang kalau di penjara kan agak malu, ya agak down, dan agak menutup diri, ya jangan sampai orang lain tahu. Paulus malah terang-terangan mengatakan, aku yang dipenjarakan demi Tuhan. Ini dahsyat. Ini inspirasi pertama bahwa Paulus tidak malu dengan situasi hidupnya, dan kita juga tahu, Paulus juga tidak malu dengan masa lalunya yang kelam. Sebelum dia menjadi Paulus, dia itu kan Saulus. Ya. Dan sebagai Saulus, kita tahu, dia mengejar pengikut Yesus, pengikut jalan. Bahkan, dia menjadi saksi mata eksekusi hukuman mati yang dialami oleh Santo Stefanus. Dan itu kan masa kelam sebenarnya. Dari penganiaya pengikut Yesus menjadi pewarta kabar sukacita. Idealnya sih dihapus gitu ya, masa lalunya nggak perlu diungkap lagi. Ya udahlah, nggak usah diomongin, tahu sama tahu. Nggak, tapi Paulus nggak seperti itu. Dia tidak malu kalau diungkap masa lalunya. Bahkan dia kerap kali mengungkap sendiri ya, aku dulu pengejar pengikut Allah, aku dulu penganiaya pengikut Tuhan. Dengan kata lain, Paulus ini pribadi yang berubah total karena berjumpa dengan Tuhan Yesus ya. Jadi bagi dia masa lalu yang kelam atau situasi kini yang kurang lebih tidak ideal karena dia ada di penjara, itu tidak menjadi halangan bagi dia. No problem. Bukan lagi bukan lagi citra diriku ya, bukan lagi nama baikku, enggak. Yang paling penting adalah Yesus yang diwartakan. Itu dahsyat itu ya. Itu satu hal yang luar biasa. Kerap kali kan kita masih sangat dipengaruhi oleh yang namanya apa kata orang terhadap diri kita ya. Kita menjaga citra diri kita. Aduh, kita udah cemas kalau misalnya saya punya blog gitu ya. Ini saya udah nulis sebulan kok yang baca baru 3 orang, 4 orang, cemas gitu ya. Viewernya kok sedikit gitu ya. Apalagi komentarnya nggak ada sama sekali. Ih, ada nggak sih yang memperhatikan saya? Kerap kali orang zaman sekarang, khususnya generasi muda, itu sangat dipengaruhi oleh feedback ya dari orang lain ya. Maka kita bisa bercermin dari Paulus ya. Paulus itu sudah bukannya berarti dia tidak menganggap penting, tidak, tetapi itu kalah dalam hal prioritas dengan apa yang dia katakan, semuanya itu kuanggap sampah karena yang ku cari sekarang adalah mengenal
kuasa kasih Tuhan. Ya, itu. Kalau itu yang dikejar, maka yang lain-lainnya itu menjadi nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tapi menariknya adalah justru ketika itu tidak lagi terlalu mengendalikan kita menjadi bebas dan kita justru punya daya tarik di situ. Ya. Maka ketika kita nggak fokus pada diri kita sendiri, ya, kita mulai fokus pada sesuatu yang lain yang lebih tinggi, yang ada di luar diri kita, justru pada saat itu kita menjadi magnet, kita menjadi daya tarik. Ya. Karena Romo rupanya, boleh di-cut. Karena menarik sekali apa yang Romo katakan, bagaimana orang zaman sekarang itu kalau punya, mungkin seperti Paulus punya masa lalu yang jelek, atau mungkin saat ini pencapaiannya kurang, atau apapun yang tadi Romo katakan. Nah, ada tips apa supaya kita bisa seperti Paulus meskipun perjuangannya kan beda. Tapi bagaimana kita di zaman ini, di tengah yang mungkin medsos dan lain-lain, kita ingin dianggap orang atau apapun, tetap bisa menyuarakan atau tetap bisa pede dan lain-lain supaya bisa tetap seperti Paulus itu tadi yang Romo katakan. Iya, itu betul. Itu kan jadi pertanyaan banyak orang juga ya ketika mereka ingin mencapai sesuatu, tidak hanya mencapai sesuatu, tapi juga ada reward batinnya, ada sesuatu yang dirasakan dalam batin, bukan hanya dari apa penilaian orang, tapi sesuatu yang lebih daripada apa kata orang, yaitu suasana batin. Karena kalau kesuksesan itu tergantung dari penilaian orang lain, ya, itu kalau kita mencapai kesuksesan semacam itu, tetap setelah itu kosong, ya. Karena habis sukses itu semua apa, gitu kan, ya. Tetapi kan yang diimpikan orang sebenarnya bukan hanya sukses dari mata dunia, tetapi juga ada kedamaian batin, ada sukacita, yang mungkin di mata orang tidak sukses, tapi tetap memberikan kedamaian. Maka kita bisa melihat model seperti Paulus yang juga seperti itu sebenarnya. Jadi Paulus sebenarnya tidak terlalu jauh dengan situasi orang modern. Dia pun ingin dinilai baik. Dia pun ingin sukses di mata banyak orang. Dan pada saat itu, posisi Paulus sebagai orang Farisi di Yerusalem, sukses kalau bisa menghancurkan murid-murid Tuhan Yesus. Jadi kan dia mengejar sukses juga. Tapi rupanya itu tidak membawa kedamaian. Dilambangkan dengan dia mengalami kebutaan. Itu simbol sebenarnya. Artinya tidak ada kedamaian dalam batin, tidak ada ketenangan, tidak ada sukacita. Kedamaian baru dia dapatkan ketika dia mulai mengenal siapakah Yesus dan kuasa kasih-Nya. Dan itu berarti ya dia meninggalkan semua yang dianggap sukses pada zamannya, yaitu keturunan Yahudi murni, ikut sama kelompok elit Farisi, pengetahuan Taurat tak tertandingi, disunat dari ke-8, itu kan sukses-sukses yang nggak semua orang Yahudi punya. Tapi itu pun dia tinggalkan. Maka untuk zaman sekarang saya rasa kita bisa mengalami seperti yang Paulus alami kalau satu, kita pelan-pelan belajar tidak lagi menjadikan diri kita sebagai fokus. Seolah-olah semua itu aku. Itu malah justru melenyapkan banyak hal baik. Kalau egoisme itu kayak black hole gitu ya, kayak lubang hitam, nyerap semuanya terus hilang sama sekali. Malah nggak ada. Itu egoisme kayak begitu. Makanya kan kita agak kurang nyaman berada di sisi orang yang masih sangat egonya terlalu kuat ya, karena energi kita ketarik begitu. Bandingkan dengan berada di sisi orang yang sudah legowo, orang yang tidak terlalu ambisius, tapi pusatnya adalah bagaimana membuat orang lain bahagia. Kita merasa aman, tentram, karena ada feedback positif dari pribadi semacam itu. Nah, itu maka belajar untuk tidak semata-mata menjadikan diri sebagai pusat, tetapi melihat orang lain juga. Ya. Bagaimana mendengarkan, bagaimana kontak mata. Saya ingat Ibu Teresa dari Kalkuta mengatakan begini, jangan sampai kalau ada orang berjumpa dengan kamu, pulang tidak lebih bahagia dari ketika dia pertama kali ketemu ya. Jadi buatlah orang yang ketemu dengan kamu, setelah selesai ketemu sama kamu, dia tuh pulang dengan happy gitu. Nah itu yang pertama. Paulus juga seperti itu ya, berubah dari yang ego menjadi yang perhatian ke orang lain. Lalu cara yang kedua ya itu, biasa ya, punya disiplin. Karena disiplin membantu kita keluar dari ego kita. Memang disiplin juga bisa meningkatkan ego, ambisi, tetapi ini disiplin dalam arti segala yang aku buat ini muaranya adalah supaya nanti lebih banyak orang lain bahagia. Sebagai contoh,
Aku mau mengurangi jatah main gameku untuk baca buku. Siapa tahu pengetahuan yang kuterima dengan baca buku bisa membantu orang lain ketika momen-momen yang aku nggak duga ya. Yeah. Ini loh caranya loh. Oh kok tahu? Pernah aku baca misalnya. Jadi punya disiplin, menyiapkan diri kalau suatu waktu dibutuhkan. Kalau suatu waktu ada orang lain minta nasihat dan seterusnya. Dan yang ketiga tadi tidak egois, ya lalu juga disiplin untuk mengembangkan diri demi orang lain. Dan yang ketiga ini dia. Kalau ada kegagalan, kalau ada kejatuhan, downgrade, anggaplah itu sebagai sebuah proses, bukan akhir dari dunia. Ya, Paulus juga begitu. Paulus itu kan setelah bertobat nggak langsung mewartakan loh. Dia itu ditolak dulu sama umat Yerusalem. Orang nggak percaya ya. Orang nggak percaya. Dulu yang ngejar-ngejar kita ini nggak percaya. Maka 14 tahun coba nggak ngapa-ngapain di Tarsus dia sebelum nanti dipanggil sama Barnabas, ya kan? Maka seperti Paulus juga tidak hancur karena kegagalan, tidak putus asa karena kejatuhan, tapi memandang ini sebagai sebuah proses dalam kacamata iman, sebuah pemurnian supaya kita menjadi lebih rendah hati. Dan kerendahan hati itu juga disebutkan di dalam surat Rasul Paulus hari ini ya. Hendaklah kalian itu rendah hati. Nah, itu menjawab pertanyaan dari Mbak Wina tadi ya. Jadi tidak egois ya. Mengembangkan diri untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Dan yang ketiga, kalau menemui kegagalan, jangan putus asa. Nah, ini yang pertama, ketika Paulus mengatakan di penjara dan tidak malu mengatakan itu. Lalu yang kedua yang menarik adalah dalam surat ini diulang-ulang dikatakan kesatuan ya. Hendaklah kalian rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu, kesatuan dalam roh, ikatan damai sejahtera, satu roh ya. Jadi ada kesatuan yang sangat ditekankan. Ini begitu penting. Mengapa begitu penting untuk kita nasihat kesatuan ini? Karena kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kesatuan tiga pribadi ilahi. Maka ketika kita dibaptis, kita ambil bagian dalam kesatuan tiga pribadi ilahi itu. Makanya kesatuan menjadi begitu penting karena itulah inti dari iman kita. Satu dalam baptisan, satu dalam tiga pribadi ilahi ya. Kita menjadi milik Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu. Maka kesatuan menjadi penting karena itu inti iman kita. Tidak heran Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes sebelum dia mengalami sengsara, wafat, dan kebangkitannya, doa yang Tuhan Yesus sampaikan adalah hendaklah mereka satu. Sama seperti aku dan engkau ya Bapa adalah satu. Maka kesatuan begitu penting. Dan kesatuan ini bisa memberi kesaksian. Siapa imannya, siapa Allah yang kita imani. Ya. Kalau kita satu sama lain nggak rukun, menyembah Allah macam apa kok? Satu iman tapi kok nggak rukun ya. Itu jangan-jangan Allah yang disembah beda. Nah itu Allah yang kita sembah adalah Allah yang kasih, dan kasih selalu mengandaikan ada perbedaan dalam kesatuan ya. Kalau kita dibaptis dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, hendaknya itu ditampakkan dalam kesatuan kita satu sama lain ya. Ini seperti saya mau cerita sharing terkait dengan hal ini. Karena Paulus sendiri yang memulai, yaitu ketika aku yang dipenjarakan, maka saya ambil contoh kisah dari pengalaman pelayanan di penjara. Jadi ada satu bapak, ketika saya melayani Ekaristi di penjara itu, bapak itu sharing. Ketika dia menemui banyak kesulitan dalam penjara, dia kena godaan untuk pindah, ya, tidak lagi jadi orang Katolik, ya, itu karena kesulitan yang bertubi-tubi yang dia alami. Mungkin dengan pindah agama hidupku lebih mudah, gitu ya. Itu sharing bapak itu. Tetapi kemudian yang menarik adalah bapak itu mengatakan, untung saya nggak jadi pindah Romo. Kenapa Pak? Ada 3 alasan katanya. Kenapa saya tetap di gereja Katolik ya? Satu, alasan pertama, ya kalau saya pindah agama, lalu semua hal yang Romo dan tim pelayanan lakukan seolah-olah sia-sia gitu kan ya. Saya begitu banyak menerima kasih dari pelayanan gereja Katolik, ya saya tidak mau ya pelayanan kasih itu sia-sia. Yang kedua lebih hebat lagi. Kalau saya pindah tidak lagi Katolik, bagaimana saya bisa menyambut Yesus dalam komuni ya? Itu yang saya rindukan di penjara, yaitu menyambut
Yesus dalam Ekaristi, menyambut tubuhnya ya. Itu yang nggak ada di tempat lain ya kan. Luar biasa ya Romo. Iya, jadi itu yang dia rindukan setiap hari Minggu, Jumat pertama, menyambut Yesus dalam Ekaristi. Yang akan dia alami lagi kalau dia tidak lagi menjadi warga Katolik. Dan yang ketiga, Romo, saya itu dibaptis bayi, pergaulan saya sejak kecil itu dalam lingkungan, ya saya terbiasa ikut misal lingkungan, ada kegiatan lingkungan saya ikut, lalu juga kegiatan di paroki, maka rasanya kok tidak enak kalau saya lepas dari bonding yang sudah terlalu kuat ya mengikat saya dengan saudara-saudari seiman dalam gereja Katolik. Rasanya kok nggak bisa lama saya lepas dari persekutuan itu ya. Apalagi selama saya di dalam penjara katanya, saya mendengarkan sendiri dari keluarga yang mengunjungi saya itu umat lingkungan mendoakan ya. Jadi masih ada support. Jadi masih ada support dari umat lingkungan yang tidak mendiskriminasikan dia begitu. Maka bondingnya terlalu kuat Romo untuk bisa meninggalkan ya. Wah, luar biasa itu, lihat bagaimana kesatuan iman itu kuat sekali, lebih kuat daripada kesatuan biologis, kesatuan darah, kesatuan keluarga. Karena kesatuan iman simpulnya ada di Tuhan Yesus yang menyatukan kita. Seperti yang dialami Bapak ini dalam penjara itu ya. Maka pelayanan yang bisa kita buat adalah menjaga kesatuan itu. Karena kesatuan ini diperlukan khususnya oleh saudara-saudari kita yang dalam kesulitan ya. Kalau dalam kesulitan mereka tidak menemukan ya supporting sistem kesatuan iman itu, kepada siapa lagi mereka mencari bantuan, mencari support ya. Itu sebabnya mengapa Paulus menekankan kesatuan ini ya. Karena ini yang membuat kita bisa tetap berdiri tegak dan melangkah dalam peziarahan di dunia yang kerap kali juga tidak selalu mudah. Kesatuan di antara kita. Itu. Terima kasih Romo. Sharingnya sangat ini ya, harusnya menguatkan kita bahwa kita yang di luar penjara, yang hidup bebas, Bapak itu yang maksudnya kepengen pindah, tapi ternyata dia punya, akhirnya dia harus tetap di situ, dia nyaman di situ. Kita yang di luar harusnya juga lebih kuat lagi ya. Harusnya itu dia yang karena tidak ada godaan, tidak ada godaan, tidak ada tantangan yang sekuat di dalam ya. Nah itu dia, maka selama kita masih punya dalam tanda kutip situasi khusus di luar, yuk kita isi situasi khusus yang istimewa ini untuk saudara-saudari kita yang memiliki situasi hidup yang lebih sulit, yang tidak semudah kita ya. Kita support dengan kesatuan iman kita, dengan doa, dengan saling meneguhkan, mengunjungi kalau ada di penjara, menyapa kalau mereka itu kena stigma ya, dan seterusnya. Itu yang bisa kita buat untuk menjaga kesatuan dalam Tuhan, dalam roh. Amin. Semoga ya Romo. Baik, mari kita endapkan dulu apa yang tadi disampaikan oleh Romo, yang disarankan oleh Romo. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini. Masih bersama dengan Romo Diosesan Carolus Putranto Trihidayat dan saya Teresa Wina. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pesan ataupun sharing iman, silakan di email ke orkaj2021@gmail.com atau ke nomor WhatsApp 0881 0251 33438. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan dari bacaan Injil ya Romo. Silakan Romo, kita bisa belajar apa nih Romo? Wah, ini menarik bacaan Injil, masih bisa dikaitkan dengan bacaan pertama tadi ya. Ada ramalan cuaca ini, Romo. Iya, ada ramalan cuaca BMKG nih. Nah, itu dia. Orang Yahudi itu sebenarnya aslinya itu orang yang suku bangsa yang sejak dari sononya itu punya kemampuan menghubungkan apa yang terjadi di dunia luar dengan situasi batin mereka. Sebagai contoh, situasi geografis ya. Bangsa Israel itu kan ada di tengah-tengah dua kebudayaan besar. Kebudayaan utara itu ada Babilonia, ada Sumeria, ada Asyur, ada Persia. Itu kan nama-nama besar ya dalam kebudayaan peradaban manusia. Di situ terkenal karena ilmu hitung, ilmu perbintangan, ilmu birokrasi, dan seterusnya.
Itu di utara. Lalu di selatan itu ada kerajaan Mesir. Ya. Tidak kalah besarnya ya. Yeah. Di situ juga ada ilmu birokrasi karena kekaisaran pertama yang besar itu kan Mesir juga, dan kecenderungan kepercayaan pada monoteisme kan juga lahir di Mesir. Juga kecenderungan kepercayaan pada hidup sesudah mati juga ada di Mesir dengan mumi itu kan. Jadi orang mati dimumiin supaya nanti di alam lain juga seperti di dunia ini utuh itu. Maka Israel melihat ada posisi geografis mereka mencerminkan sesuatu ya. Dikatakan dalam Perjanjian Lama, kalau Allah memilih satu bangsa, dia memilih justru bukan bangsa-bangsa besar, Babilonia, Persia, Asyur, Sumeria, atau Mesir ya, tapi memilih yang terkecil di antara bangsa-bangsa itu. Alasannya untuk menundukkan kesombongan hati banyak bangsa ya. Jadi Allah kalau memilih itu bukan yang besar-besar, tapi yang kecil. Dan yang kecil ini yang dijadikan sebuah model ya. Itu cara Allah bekerja begitu. Makanya betul juga sih. Sekarang kita lihat budaya Babilonia apa yang tersisa? Nggak ada ya. Kepercayaan Mesir apa yang tersisa? Nggak ada. Tetapi sekarang ini penganut kepercayaan yang paling besar kan yang disebut agama Abrahamik ya. Islam, Kristen, itu kan Abrahamik. Maka sisa budaya bangsa yang terkecil itu yang sekarang masih ada setelah ribuan tahun. Berlanjut terus ya. Berlanjut terus. Nah itu. Jadi Israel punya kemampuan untuk membaca apa yang ada di luar diri mereka dihubungkan dengan kehidupan batin, kehidupan iman mereka. Itu yang rasanya kurang di zaman Yesus ya. Maka Yesus mengingatkan sebenarnya, hai orang Israel, mbok ya kamu itu lihat budayamu. Dulu itu kamu dan nenek moyangmu itu bisa menghubungkan peristiwa luar, dijadikan cerminan, bahan permenungan untuk kehidupan batinmu. Kok sekarang kamu nggak bisa lagi seperti itu? Dulu kalau ada musim, misalnya musim hujan ketika ada awan dari barat naik gitu ya, kamu mengatakan musim hujan itu akan datang. Dulu kamu bisa menghubungkan musim hujan datang dengan situasi hidup batinmu misalnya. Jangan putus asa ya. Setelah masa kering akan datang hujan ya. Sekarang kok kamu nggak kayak gitu lagi sih? Ya. Atau ketika ada hawa panas dari selatan ya kan musim kering akan akan datang ya. Itu dulu tuh kamu bisa membaca itu lalu kamu hubungkan ya masa-masa damai, masa-masa enak itu akan diganti loh oleh masa-masa penuh tantangan. Maka siapkanlah dirimu. Jangan ada di zona nyaman. Masa-masa sulit akan datang loh. Yuk kita siap-siap yuk. Dan jangan sombong. Andalkan Tuhan. Karena kita nggak tahu kesulitan apa yang akan menghampiri kita. Itu yang dimaksudkan Tuhan Yesus ya. Maka sebenarnya kan di sini sebuah teguran juga untuk kita. Jangan hanya berpaku pada kemampuan intelektual. Membaca alam itu kan kemampuan intelektual. Ada tanda ini artinya ini. Itu mirip dengan matematika ya. Tapi kalau hanya berhenti di situ, kita berhenti pada kemampuan intelektual, kemampuan mengolah data. Tapi kita kan nggak hanya otak ya. Kalau hanya otak itu bedanya kita sama komputer apa ya? Bahkan komputer lebih hebat daripada kita ya kan. Sekarang itu dengan artificial intelligence, itu komputer bisa bikin lagu loh ya. Dengan memasukkan input. Tolong buat lagu dengan kata-kata seperti ini ya. Romo Uut, Imam Diosesan Kota Agung Jakarta. Ada lagunya bisa itu. Dengan nada, dengan syair yang sudah saya input, bisa itu komputer. Nah, kita bukan hanya otak, kita bukan hanya intelektual, kita bukan hanya pengolah data. Manusia itu juga punya yang namanya kemampuan mengolah rasa. Jadi tidak hanya kognitif, intelektual, kita juga punya afektif. Nah ini yang harus dihubungkan. Yang kerap kali kita lupakan karena kita berhenti di otak, tapi tidak berhenti di hati. Maka ada satu karikatur yang saya sukai. Dia menggambarkan manusia otaknya besar, tapi hatinya kecil. Ya. Padahal justru hidup kita tidak semata-mata ditentukan oleh otak ya, tapi hati yang lebih punya peranan. Hati itu bukan hanya afektif psikologis, tapi hati itu yang namanya dalam bahasa Jawanya itu rasa. Rasa itu kan bukan hanya perasaan ya, emosi, tapi rasa itu juga menyangkut
adab, peradaban, menyangkut cita rasa, menyangkut unggah-ungguh, sopan santun, kepekaan, atau pakai bahasa modern, hati itu menentukan yang namanya emotional intelligence dan juga social intelligence kita ya. Bagaimana kita punya kepekaan, punya tenggang rasa ada di hati itu. Itu yang lebih menentukan. Maka sebenarnya kritikan Tuhan Yesus kepada bangsanya pada waktu itu adalah kamu itu punya kelemahan, yaitu ngeyel, yaitu keras kepala. Lihat otak ada di kepala, maka kamu berhenti pada pendapatmu, gagasanmu, tapi tidak mau membuat pendapatmu itu dibuat lebih supel, lebih membumi gitu. Lebih membumi begitu ya, sesuai dengan konteks, sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau kamu berdebat dengan orang lain ya, ya udah cari titik temunya, jangan cari titik bedanya terus ya. Makanya kan dikatakan, sebelum kamu diseret ke hakim dan hakim menyeret kamu ke penjara, udahlah rendahkan dirimu ya. Solusi itu ketemu kalau ada yang merendahkan diri. Solusi itu ketemu kalau ada mulai orang yang ngalah ya. Makanya dalam tradisi Jawa yang waras ngalah gitu kan ya. Supaya nggak perlu sampai ke hakim, supaya nggak perlu sampai ke penjara. Itu sebenarnya sebuah kritikan Yesus untuk zamannya dan juga untuk kita ya sebenarnya. Kita kerap kali begitu keras dengan pendapat kita dan tidak mau terbuka untuk masukan yang lain karena mengatakan ini pendapatku, ini yang paling benar. Kalau sudah ada keluar ungkapan pokoknya, wah itu susah. Itu tidak hanya untuk relasi satu sama lain, tapi juga dalam beriman. Kita itu kerap kali tergoda ketika membaca firman, itu tidak mencari kebenaran Allah, tapi mencari kebenaran kita. Ya. Itu juga ternyata berlaku untuk perkembangan iman kita. Kalau kita membaca, kalau kita mendengarkan firman, itu berarti ada keterbukaan. Keterbukaan berarti kita mau meletakkan pendapat kita, gagasan kita, tidak mutlak lagi, menjadi lebih fleksibel dan lebih membumi itu ya. Itu kalau kita menghubungkan Injil dengan perkembangan iman kita. Kerap kali kita membaca kitab suci justru untuk mencari kebenaran kita. Saya kerap kali berseloroh atau bercanda gitu ya. Suami kerap kali membaca kitab suci ketika kalah debat sama istrinya ya. Ketika kalah diskusi sama istrinya, suami cari kitab suci mengatakan, bukankah ada tertulis dalam surat Rasul Paulus, hai istri, tunduklah pada suamimu. Tuh, kalau kalah debat, mulai cari pembenaran dalam kitab suci. Tunduklah pada suamimu. Enggak, kita baca kitab suci bukan untuk membenarkan sikap kita, tapi ayat untuk yang mencari... untuk istri ada nggak, Romo? Ada. Karena Paulus juga mengatakan, hai suami, sayangilah istrimu seperti Kristus menyayangi gereja. Ya, itu juga bisa dibalas sebenarnya. Tapi masa kita baca kitab suci untuk balas-balasan dalam debat kan enggak ya. Iya. Maka itu Tuhan Yesus mengundang dari bacaan Injil hari ini untuk tidak bersikap keras, tidak bersikap kaku, tidak hanya menggunakan intelektual, tidak hanya mengolah data, tapi juga mengolah rasa. Dan ketika rasa kita olah, kita bisa merelativir atau tidak memutlakkan pendapat kita sendiri. Susah loh komunikasi dengan orang yang memutlakkan pendapatnya. Ya. Iya, kalau udah kata pokoknya, itu udah menutup pintu komunikasi, pintu diskusi tertutup. Maka betul kata-kata Santo Paulus ya, bahwa iman lahir dari pendengaran, bukan dari perkataan, dari pendengaran. Maka kita hanya bisa beriman kalau kita tidak memutlakkan pendapat kita, posisi kita, tapi mulai mendengar. Ya. Apa kata orang, dan terutama apa kata Tuhan. Ya. Itu yang dipesankan oleh Yesus. Maka tanda-tanda alam, tanda-tanda di luar diri kita, itu adalah menjadi bahan pembelajaran kita. Sebuah cermin yang membantu kita untuk melihat diri kita sesungguhnya seperti apa. Ya. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Maka itu sebabnya saya sebagai ketua komisi kata ketik kerap kali mengajak para katekis untuk bercermin dari kehidupan saudara-saudari kita yang lemah, kecil, miskin, dan tersingkir. Bukan bahwa kita bisa memberikan sesuatu kepada teman-teman ini, tetapi kebalikan.
teman-teman yang lemah, kecil, miskin, dan tersingkir itu banyak memberikan pembelajaran kepada kita. Justru kita belajar. Justru kita belajar ya. Karena teman-teman yang ada dalam situasi yang tidak mudah, ini kan juga perjuangan imannya tidak mudah juga. Seperti tadi saya katakan teman-teman yang ada di penjara. Ya. Bahwa teman-teman ini tetap beriman, tetap setia sebagai pengikut Yesus, itu setelah melalui banyak kesulitan. Maka setiap kali saya selesai pelayanan di penjara, itu selalu saya itu mendapatkan sesuatu dan bersyukur ya, karena melihat kesaksian teman-teman di penjara. Bukan karena saya banyak memberi sesuatu, enggak. Teman-teman yang memberikan kesaksian. Maka setiap kali selesai dari pelayanan penjara itu selalu ada sukacita, ada diisi malah ya, bukannya berkurang ya. Juga dengan teman-teman lain yang kena stigma sosial karena perbedaannya ya. Berhadapan dengan teman-teman ini kita dikuatkan ya. Tapi kalau kita sudah punya pokoknya ya, pelayanan dimanapun nggak akan memberikan isi ya, nggak akan memberikan kelegaan, nggak akan memberikan sukacita karena kita menutup diri ya. Aku yang paling benar. Siapa itu ya? Itu sebabnya ada beberapa orang yang malas gitu pelayanan untuk orang-orang kecil, tersingkir, dan kena stigma sosial. Apa gunanya, Romo? Kan mereka udah berdosa. Buat apa kita mendatangi mereka? Ya itu. Kalau udah pokoknya, udah susah. Gitu, ya. Juga susah untuk menerima anugerah Tuhan. Yang sebenarnya Tuhan salurkan justru melalui saudara-saudari kita yang kerap kali dilupakan ini ya. Paulus saja berbalik. Paulus saja berbalik, ya kan? Dia sekarang perhatian kepada mereka yang dia aniaya dulu, yang dianggap sebagai orang Yahudi kelas rendah gitu ya, karena melanggar monoteisme Yahudi, yaitu percaya sama Yesus sebagai Allah. Itu kan berarti melanggar ya tradisi Yahudi menurut kacamata orang Farisi pada waktu itu ya. Itu inspirasi yang bisa kita terima, kita timba dari bacaan Injil hari ini. Terima kasih Romo. Banyak sekali yang Romo udah sharingkan tadi dari cerita rekan di penjara, lalu Romo juga katakan bagaimana kita harus rendah hati melihat hal-hal yang di luar ya Romo ya. Baik, terima kasih Romo. Bolehkah menggabungkan, memberikan kesimpulan ataupun benang merah dari bacaan 1 dan bacaan Injil ya Romo? Betul. Baik, yang bisa saya sampaikan adalah kerap kali Tuhan berbicara melalui kejadian-kejadian ya. Tuhan berfirman melalui hal-hal yang lewat di luar diri kita. Karena kita nggak bisa mengendalikan sesuatu di luar diri kita menurut kehendak kita. Baik kejadian yang membahagiakan maupun kejadian yang membuat kita ada dalam situasi sulit. Nah, yang paling penting bagi kita orang beriman adalah bercermin dari kejadian itu dan melihat sebagai sebuah undangan untuk semakin mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan diri kita. Bapak Paus Fransiskus mengatakan, justru kerap kali peristiwa-peristiwa yang tidak mudah, tidak menyenangkan, itu adalah cara Tuhan untuk semakin mengembangkan iman kita. Karena kita diundang mengandalkan Dia dan tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Amin, Romo. Ya. Semoga dalam setiap hal ya Romo ya, kita harus mengandalkan Tuhan. Betul, itu. Terutama pada saat-saat kesulitan yang kadang-kadang kita lupa. Kayaknya harusnya begini, harus begini, dipikir. Padahal kalau kita tanya sama Tuhan aja mungkin cepat dapat jawaban. Kemudian dapat jawaban langsung ya, kerap kali begitu. Iya, baik. Terima kasih Romo. Kita akan akhiri perjumpaan kita hari ini. Kita akan doa penutup dan nanti mohon berkat ya Romo. Baik. Mari kita satukan hati dan budi kita masuki saat teduh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, syukur atas santapan rohani dalam wujud firman yang sudah Kau berikan kepada kami. Ubahlah kami dengan firman-Mu, agar dengan kacamata iman kami dapat melihat firman-Mu yang tersembunyi dalam rangkaian peristiwa yang kami jumpai, baik dalam suka maupun duka. Semoga kami semakin Kau murnikan dengan rangkaian peristiwa itu. Dan dalam kerendahan hati, kami mengandalkan Engkau satu-satunya Tuhan Allah yang setia, yang mencintai kami. Demi Yesus Putra-Mu, Tuhan dan sahabat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu, bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga dan komunitas kita, dan persiaran hidup kita berada dalam tuntunan
perlindungan dan berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Sama-sama Mbak Wina. Semoga Tuhan memberkati semua tugas dan pelayanan Romo. Terima kasih. Terima kasih juga kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang sudah mendukung hingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar. Kepada semua sahabat Oase Rohani Katolik, terima kasih untuk kesetiaan Anda. Kita akan jumpa lagi di edisi yang mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.